leluhur ini masih ada sebuah gantungan cita-cita yang belum pernah terwujud. Seluruh leluhur ya yang di tanah Nusantara ini semua telah menggumpal dalam satu kesepakatan bahwasanya Nusantara ini mesti mijilnya tatanan zaman akhir. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga Nusantara. Ong wilayah jati nuhuni ajat-ajate luhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Kalau keyakinan saya dan berdasar kepada cerita sesepuh dulu, tanah Jawa itu yang pertama menghuni ya Aji Saka atau Jaka Sengkala gitu. Aji Saka itu mendirikan kerajaan, kalau nggak keliru itu Medang Kamolan atau Purwacarita, sampai berikutnya Mataram Sanjaya ya, Mataram Sanjaya, sampai berikutnya ada menurunkan Empu Sendok Wangsa Isyana, itu yang tertera itu sampai dengan Airlangga, kerajaan Kauripan, lalu Kediri, Singosari, lalu sampai Majapahit, lalu sampai menjadi negara-negara kecil lagi, ada Patimura, ada Goa, ada kalau di Sumatera Samudra Pasir, ada di Bali kerajaan Seloparang di Bali dan sebagainya, sampai dengan kerajaan-kerajaan kecil di tanah Jawa seperti Sultan Agung Tirtayasa, sampai dengan Kajirebonan, sampai dengan Jogja Solo ini. Lah, semua itu tujuannya leluhur kita, terutama yang menjadi raja atau pemimpin atau senopati, punggawa, tentunya adalah orang yang bertujuan mulia, orang yang bertujuan mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan bagi sesamanya di bumi Nusantara ini. Ya, taruhlah dari globalnya ini, saking banyaknya ini tentu punya tujuan yang konsepnya satu tapi belum terwujudkan. Sampai saat ini menurut saya tujuan leluhur yang banyak ini, dari Aji Saka sampai dengan Brawijaya sampai dengan Panembahan Senopati, taruhlah dalam bentuk monarkinya itu, termasuk NKRI ini Bung Karno dan Pak Harto, belum pada titik tujuan, deal akhir tujuannya. Ya, sekali lagi, belum pada deal finalti tujuannya. Intinya leluhur ini masih ada sebuah gantungan cita-cita yang belum pernah terwujud. Lah, ini pentingnya untuk apa leluhur menitis secara makronya ini rapat di langit, rapatnya leluhur untuk mencari titisan pada zaman akhir ini. Kalau istilah Jayabaya ini adalah zaman akhir atau tuntase jangka Jayabaya, inilah nantinya seluruh leluhur dari A sampai dengan Z yang ada di tanah Jawa, bumi Nusantara ini yang memangku Nusantara, tentunya akan menitis kepada putra-putri Praja Nusantara yang tentunya dalam kolom keturunannya dan siapapun yang punya tujuan mulia, ya, semua tentunya putra-putri Praja yang punya tujuan mulia. Lah, ini pentingnya leluhur menitis. Jadi sekali lagi saya menceritakan dari A sampai dengan Z, leluhur ini banyak sekali ya, atas kerajaan-kerajaan tempo dulu, ada kesultanan, ada kerajaan murni yang masih kayak Majapahit ya, seperti sekarang saja ini Jogja, Solo, Mangkunegaran, Pakualaman, ini kan termasuknya adalah leluhur di tanah Jawa ini atau di Jawa Tengah ini yang masih diagungkan. Sedangkan Sultan Hamengkubuwono itu yang di Jogja juga ada berapa? Sekarang 10 ya, 10 itu taruhlah yang sudah Sumare itu sudah Suwargi 9 lah taruhlah. Belum lagi yang di Solo, belum lagi Mangkunegaran sekarang juga yang keberapa lah. Ini leluhur-leluhur inilah yang penting untuk menitis, kepentingannya untuk menitis, untuk melanjutkan cita-cita luhurnya. Kepentingan leluhur menitis adalah untuk melanjutkan tujuan
mulianya pada tempo dulu. Sekali lagi saya mengatakan kepentingannya leluhur menitis ini adalah untuk melanjutkan tujuan mulianya tempo dulu. Nah, untuk saat ini yang saya katakan sesuai dengan pandangan batin saya, bahwasanya seluruh leluhur ya yang di tanah Nusantara ini semua telah menggumpal dalam satu kesepakatan bahwasanya Nusantara ini mesti mijilnya tatanan zaman akhir. Sekali lagi, mijilnya tatanan zaman akhir pada awal abad ke-21 ini. Lah, yang didambakan untuk apa ini? Semua ini adalah untuk mewujudkan tatanan zaman adil ini kepentingan leluhur menitis. Artinya, untuk apa leluhur menitis? Adalah untuk mewujudkan tatanan zaman adil. Tidak lain tidak bukan pedomannya kalau leluhur kita adalah tatanan budaya adiluhung atau tata krama yang kalau dalam bahasa dari Arab mungkin adalah akhlakul karimah, menata akhlak umat di muka bumi ini, terutama di bumi Nusantara ini, sebagai contoh bangsa-bangsa sedunia ini. Lah, ini adalah dambaan leluhur Nusantara yang belum terwujud, niscaya akan diwujudkan dengan menitisnya seluruh arwah leluhur dari Aji Saka sampai sekarang. Mana posisinya? Sekarang saya mengatakan ada di alam madya langit ini, nanti akan secara seksama memilih anak cucu yang bertujuan mulia, tentunya akan menjadi wadah ya. Intinya leluhur ini tentu perlu wadah, bahwasanya untuk menitiskan ini tidak mungkin roh tanpa raga ini bisa bergerak kembali ya. Artinya saya mengatakan hanya melalui anak cucu inilah, sekali lagi, hanya melalui anak cucu inilah manunggal sajiwo nyaliro dengan anak cucu Nusantara ini, dia akan bergerak kembali untuk mewujudkan tatanan zaman adil di bumi Nusantara ini. Sekali lagi, tidak mungkin roh akan bisa bergerak ya tanpa melalui raga daripada anak cucu ini. Lah, lalu untuk apa menitis ini? Adalah untuk mewujudkan tatanan zaman adil yang telah didamba-dambakan, telah dicita-citakan dari zaman Aji Saka sampai sekarang. Sekali lagi, yang telah didambakan dan dicita-citakan telah sebagai tujuan yang pokok dari zaman Aji Saka sampai dengan sekarang. Leluhur ini telah bersatu dan akan menitis kepada beberapa putra-putri Praja Nusantara yang tentunya mulia dalam tujuannya. Melalui raga ini nanti niscaya Indonesia akan tertata menjadi mercusuar dunia atau menjadi pusat dan puncak peradaban dunia dalam rangka tatanan zaman adil. Kalau boleh orang ngomong itu kan saya menirukan orang banyak, adalah Indonesia menjadi mercusuar dunia. Ini adalah melalui jembatan raga para putra-putri Praja Nusantara yang masih memikirkan Nusantaranya. Ya kan ada sebagian nih orang yang pandai, orang yang sedang mungkin sekarang menjadi mahasiswa dan sebagainya, tidak punya konsepsi mulia banyak. Artinya dia kuliah untuk dirinya pribadi saja, dalam kolom batinnya, dalam tujuannya, tidak untuk memayu hayuning bawono. Lah, saya yakin leluhur ini melalui raga orang atau anak cucu yang bertujuan memayu hayuning bawono inilah dia nanti akan menitis dan menata Nusantara menjadi mercusuar dunia. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sanur Bali.